Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat, mudah-mudahan selamanya tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sebelum dimulai kita absen dulu. Barangkali ada dari teman kalian yang tidak hadir pada hari ini. Abdul Basit hadir? Hadir. Kemudian Abdul Halim, Hadir. Abdul Mukmin, Hadir. Abdul Muibubarok, Hadir. Abi Husain, Hadir. Agung Pancarabani, Hadir. Ai Intan, Hadir. Andika Peptian, Hadir. Dede Irfan, Hadir. Sri Ahmad Maulana. Mana? Izin. Iya, izin. Kemudian Puri Puspita, Hadir. Rahmia Mulpamadia, Hadir. Randy Aprianto, Hadir. Rifa Muhammad Fauzi. Izin dari sekolah ya. Kemudian Rizka Pratiwi. Kemudian Risnawati. Kemudian Solehudin. Tawa Ibrahim. Zafira. Zarfa Zahira. Jadi berapa orang yang tidak hadir? Alhamdulillah 2 orang. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu. Tadi untuk yang memimpin doa, yaitu yang pertama kali kalian masuk ke kelas ini. Siapa yang pertama kali masuk kelas? Ayo Mumin, silakan Mumin. Pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan diawali doa, pembelajaran kita ke depan ada dalam keadaan lancar dan kalian mendapat ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa Bapak menyuruh Mukmin untuk berdoa? Karena dia yang pertama kali kedisiplinan waktunya, pertama kali masuk ke dalam kelas. Jadi begitu, nanti kalian dari rumah ke sekolah itu harus benar-benar disiplin. Begitu disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam mengerjakan tugas. Ingin seperti Mukmin? Bagus. Kemudian pengetahuan yang kemarin itu bulan Ramadan. Apa saja amalia-amalia di pada bulan Ramadan? Yang pertama puasa, kemudian yang kedua tarawih, yang ketiga apa? Mengaji, ya. Yang keempat tadarus Al-Quran, yang kelima coba apa? Yang kelima lupa lagi ya. Bersedekah. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan membahas mengenai kisah keteladanan Luqman. Sebelumnya, ayo kita tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Alhamdulillah. Ingin menjadi anak soleh? Setelah mempelajari ini, yaitu kisah keteladanan Luqman, kalian itu harus mencontoh bagaimana
sikap Luqman dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Adapun kompetensi dasar pada pertemuan ini yaitu kalian dapat mengetahui siapakah Luqman dan dapat menceritakan kisah Luqman. Adapun nanti KKM atau kompetensi minimal yang harus kalian capai yaitu 75. Jika kalian mencapai 75 berarti kalian lulus dan kalian tidak ada remedi. Jika kalian di bawah 75 maka kalian akan diremedi. Tujuan mempelajari ini setelah kalian nanti oleh Bapak dikasih beberapa sumber, kemudian melihat tayangan video, melihat tayangan PPT ya, PowerPoint atau tayangan slide di depan. Kalian yang pertama harus bisa mengetahui siapakah itu Luqmanul Hakim. Yang kedua, kalian harus dapat menceritakan Luqmanul Hakim. Siap? Siap. Ulang, siap? Siap. Sebelum lanjut kita bagi dulu kelompok. Ini sebagai kelompok 1. Kelompok 1 siapa ketuanya? Wahbio, tepuk tangan Wabi. Kelompok 2 siapa ketuanya? Andika, tepuk tangan. Kemudian kelompok 5 siapa ketuanya? Desa, tepuk tangan. Dan kelompok 6 siapa ini? Kelompok 6 ketuanya? Umi, tepuk tangan. Bapak akan membagikan ini LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik yang kalian harus kerjakan bersama kelompoknya nanti. Silakan diambil. Kemudian dilihat langkah-langkahnya, langkah-langkah sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD. Kemudian Bapak juga membagikan buku sumber yang harus kalian cari, materi-materi yang melalui mencari sumber. Selain buku sumber, kalian nanti juga akan menemukan materi dari video yang Bapak akan tayangkan di depan. Siap, silakan pelajari dulu. Anak-anak sudah semua? Sudah, baik, terima kasih. Untuk lebih memantapkan bahan sumber yang lain, silakan simak sekarang video sumber belajar yang lain, yaitu video dari YouTube. Kita buka ya. Ini sudah disiapkan oleh Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai saja dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran 10, yaitu kisah teladan Luqman. Lalu siapakah Luqman? Apakah dia seorang nabi? Kenapa dia diberi gelar Hakim? Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Dia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Luqman adalah anak dari Bawa bin Nahud bin Tarik, dan Tarik bin Nahud
merupakan nama dari Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun anak-anak. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Luqman diberi gelar Al-Hakim karena sikapnya yang selalu bijaksana. Setelah kalian melihat tayangan video tersebut dan membaca dari sumber yang telah dibagikan oleh Bapak, sekarang silakan diskusi apa yang ingin ditanyakan, kemudian apa isi dari buku sumber tersebut, kemudian diskusikan dan lengkapi lembar kerja peserta didiknya. Ayo. Yo, bekerja sama, diskusi. Cari di buku sumber, cari di buku sumber, cari. Sudah? Ya, kemudian nomor 2 bagus itu. Nomor 2 dilanjut diskusi dengan yang lainnya dikasih. Udah nomor berapa? Iya, bagus. Keempat, Kalau nasab itu apa? Mengapa umat terdahulu usianya lama? apa itu artinya nasab? Ada yang tahu gak nasab itu apa? Tahu kelompok 3? Tahu gak nasab? Nasab itu adalah pertalian kekeluargaan antara ayah, ibu, adik, kakak, kemudian dan saudara-saudara kandung yang lainnya. Itu nasab. Paham kelompok 3? Paham? Jadi ya bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu yang disampaikan oleh kelompok 4. Pak, kenapa orang-orang terdahulu usianya lama ya? Usia Luqman di sana berapa? Sampai 1000 tahun. Adakah pada zaman sekarang usianya yang nyampe 1000 tahun, ada nggak? Nah, Bapak akan jawab.
masalah umur atau usia itu hanya Allah yang dapat menentukan. Dulu jelas, karena kaum dulu adalah kaum umat yang terus seperti Nabi Adam, Nabi Idris, dan nabi-nabi yang lainnya. Itu usianya panjang, termasuk ini Luqman. Kelompok mana yang sudah? Yang sudah, wis bagus, alhamdulillah. Kelompok 2 silahkan dipersiapkan nanti untuk presentasi ke depan ya. Kelompok 2. Kemudian kelompok siapa lagi? Ayo. Kelompok 4 bagus, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Disiapkannya nanti untuk perwakilan presentasi ke depan. Kemudian kelompok 1 udah belum? Belum, masih proses. Kelompok 1, kelompok 6, mohon maaf. Sudah? Belum. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan siapakah Luqman tersebut. Luqman adalah hamba Allah yang saleh. 2. Tuliskan nasab dari Luqman. Bawro bin Nahur bin Tareh. 3. Dari kisah Luqman tersebut sebutkan pekerjaan Luqman: tukang kayu, tukang jahit, dan juga pengembala domba. Bagaimana sikap Luqman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua anaknya meninggal dunia. Semua itu ia terima dengan ikhlas dan sabar. 5. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Karena sifatnya yang selalu bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 4, silakan kelompok 4 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan siapakah Luqman tersebut. Luqman adalah hamba Allah yang saleh. 2. Tuliskan nasab dari Luqman. Bawra bin Nahur bin Tareh dan Tareh bin Tareh. Dari kisah Luqman tersebut sebutkan pekerjaan Luqman: tukang kayu, tukang jahit, dan juga pengembala domba. 4. Bagaimana sikap Luqman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua anaknya meninggal dunia. Ia terima dengan ikhlas. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Jelaskan. Karena sikapnya yang bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kelompok 1, silakan kelompok 1. Kelompok siapa lagi? Ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan siapakah Luqman tersebut. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. 2. Tuliskan nasab dari Luqman. Luqman berkebangsaan Habsyi.
berasal dari kota Sudan. Luqman adalah anak Ba'ura bin Nahur bin Tareh. 3. Dari kisah Luqman tersebut, sebutkan pekerjaan Luqman: tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. 4. Bagaimana sikap Luqman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua anaknya meninggal dunia? Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Luqman mendapat gelar Al-Hakim karena Luqman selalu bersikap bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 5 dulu, kelompok 3 dulu. Kelompok 5 silakan. Kelompok 5 dulu ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan siapakah Luqman tersebut. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tuliskan nasab dari Luqman. Ba'ura bin Nahur bin Tareh. 3. Dari kisah Luqman tersebut, sebutkan pekerjaan Luqman: tukang kayu, tukang jahit, dan menggembala domba. 4. Bagaimana sikap Luqman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua anaknya meninggal dunia? Ikhlas. 5. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Jelaskan: karena sikapnya yang bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3 silakan kelompok 3. Kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan siapakah Luqman tersebut. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Dia seorang ayah yang bijaksana. 2. Tuliskan nasab dari Luqman. Luqman adalah anak Ba'ura bin Nahur bin Tareh. 3. Dari kisah Luqman tersebut, sebutkan pekerjaan Luqman. Luqman bekerja sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. 4. Bagaimana sikap Luqman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika semua anaknya meninggal dunia? Diterima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Karena Luqman bersifat bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kelompok 6 silakan. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil berdiskusi dari kelompok kami. 1. Jelaskan siapakah Luqman tersebut. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. 2. Tuliskan nasab dari Luqman. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. 3. Dari kisah Luqman tersebut, sebutkan pekerjaan Luqman. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. 4. Bagaimana sikap Luqman ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua anaknya meninggal dunia? Semua itu ia terima dengan ikhlas
karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua presentasinya alhamdulillah baik semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kita simpulkan saja ini adalah kisah teladan Luqman. Nah, di sini siapakah Luqman? Kemudian yang kedua, apakah dia seorang nabi? Yang ketiga, kenapa dia diberi gelar Al-Hakim? Siapakah Luqman? Luqman itu nabi bukan? Bukan. Soleh, hamba Allah yang soleh. Dia tidak menerima kenabian. Tetapi dia menjadi seorang ayah yang sangat bijak bagi anak-anaknya. Nah, kemudian dari manakah berasalnya? Dari kota Habsyi. Berasal dari kota Sudan, dari Habsyi, berasal dari kota Sudan. Dari awalnya pekerjaan Luqman itu apa? Sebagai apa? Tukang kayu. Sebagai tukang kayu, betul. Kemudian tukang jahit. Kemudian penggembala domba. Tahu penggembala domba nggak? Tahu. Itu ngangon, kalau bahasa Sundanya itu adalah ngangon ya. Itu mengembala domba. Kemudian meskipun tubuhnya pendek tapi dia memiliki kekuatan dan dia dikaruniai oleh mendapat hikmah dari Allah sehingga nasihat yang disampaikan kepadanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an yang ada surah yaitu surah Luqman. Kemudian siapakah ayah dari Luqman? Bawro bin Nahur bin Tareh. Luqman hidup berapa tahun? Wah, Masya Allah, 1000 tahun. Ya, bahkan dia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam. Ini. Nah, silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan dikumpulkan. Ya, itu tugasnya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan di sini kumpulkan semuanya. Silakan dikumpulkan. Sudah 6 kelompok. Nah, kepada kalian itu pekerjaan rumah. Silakan ditulis pekerjaan rumahnya. Coba ceritakan dengan deskripsi yang kalian bisa. Nah, kita melakukan refleksi. Yang pertama, siapakah Luqman? Dia merupakan hamba Allah yang soleh. Kemudian berapa tahun usianya Luqman? 1000 tahun. Kenapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Karena sikapnya yang sangat bijaksana. Kemudian bagaimana yang diterima oleh Luqman ketika diberi anak, kemudian semua anaknya itu meninggal dunia? Luqman sangat ikhlas. Jadi begitu, kalau kita diuji oleh Allah harus menerima dengan ikhlas. Termasuk contoh yaitu Luqmanul Hakim. Kemudian anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, untuk besok ya, yaitu kalian akan mempelajari keteladanan Luqman, yaitu Luqman selalu bersyukur. Dan kali ini dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi